We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mbak Sekar Sari, seorang actress, researcher, lifelong learner. That's it. No matter what you are, what you feel, free yourself. That's it. Not necessary for the stage nor other people who capture your image. That's it. For yourself, for your soul. Pesan kebebasan ini untuk siapa Mbak Sekar? Dan mengapa masih banyak belenggu di antara kita, di antara orang-orang di sekitar kita ya? Silakan. Pesan ini untuk semuanya sih, untuk semua orang, dan reminder juga untuk diri saya sendiri gitu. Karena ya menari itu adalah satu perayaan ya menurut saya, jadi nggak melulu untuk ditampilkan di panggung atau untuk dipentaskan di suatu tempat tertentu dengan dokumentasi kamera atau sebagaimana makna tarian sebagai pentas gitu. Karena ya siapapun bisa jadi penari, menari itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Dan definisi tari itu juga sangat luas gitu, dan kita punya otoritas gitu untuk menggerakkan tubuh kita, untuk merayakan diri kita dengan tarian gitu. Jadi ya menarilah siapapun itu gitu. Dan soalnya sering banget juga dulu saya dapat pertanyaan gitu. Karena saya memang senang nari dan senang berlatih tari gitu. Tari sebagai laku hidup bahkan. Tapi sering ditanyain, loh ini latihan nari terus pentasnya kapan? Kayak gitu. Dan ya memang intention saya menari ini ya bukan hanya untuk dipentaskan, not only for the stage gitu, but ya it's part of my life gitu. Jadinya ya itu sebagai laku hidup dan sebagai laku meditatif, yaitu tadi sebagai perayaan terhadap diri kita untuk menyadari gerak tubuh dan ada yang ada di sekitar kita. It's all about mindfulness and awareness juga gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kenapa di sekitar kita masih ada belenggu, it does exist gitu. Dan ya mungkin nggak selamanya buruk juga ya. Ada norma-norma di sekitar kita, dan itu juga hasil dari tatanan dari masyarakat kita gitu. Dan itu banyak hal baiknya juga. Tapi memang ya as we know, dalam hidup kita ini kita bersinggungan dengan banyak hal, bersinggungan dengan banyak nilai yang mungkin nggak selalu sama atau selaras dengan apa yang kita percayai, tapi ya bagaimana caranya perbedaan itu bisa jadi harmoni gitu. Tapi biasanya mengapa ya orang nggak berani mengekspresikan diri? Ya, karena macam-macam ya. Kan nggak harus sekolah di seni tari kan? Iya betul sekali. Ya karena ada yang takut jelek gitu, takut nggak pantas, terus kagok sendiri gitu sama tubuhnya. Dan itu saya rasa ya karena kita nggak kenal aja ya. Dan justru dengan kita tuh mengenal tubuh kita, berani menggerakkan tubuh kita, menyadari setiap
nerve, setiap syaraf, setiap organ yang ada di tubuh kita ini adalah satu perjalanan tubuh gitu, dan itu saya rasa sangat baik untuk dilakukan oleh semua orang gitu, nggak hanya oleh penari karena lagi-lagi olah tubuh itu sangat penting dan sangat baik untuk dilakukan oleh semua orang sih. How to start it, How to to start? break that belenggu. Kita bisa memulai dengan berkaca, melihat tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, mengenal um, bagaimana sih fitur tubuh kita, terus kita menyadari setiap gerak tubuh kita, dan yang saya pelajari juga dari para guru saya, ini termasuk ada guru saya yang sudah join bersama kita, Om Iwan, tentang bagaimana kita menyadari tubuh kita, gerak tubuh kita setiap harinya. Macam-macam metodenya ya, itu misalnya dengan kita bisa bergerak dengan sangat pelan, kemudian kita menyadari juga ada gerak-gerakan apa saja yang ada di sekitar kita dan kita mengimitasinya. Terus ketika misalnya kita mengangkat satu tangan gitu, kita sadari bahwa apa saja sih yang bergerak ketika tangan kita diangkat, kayak gitu. Terus, dan yang paling penting, dan sebagai entrance, menurut saya sebagai awal mula adalah menyadari nafas sih, karena ya nafas itu adalah yang membuat kita hidup tentunya, dan itu bisa menjadi jalan masuk yang paling mudah dan paling dasar ya untuk kita bisa menyadari ada hembusan nafas yang kita tarik dan kita hembuskan. Disitulah pintu untuk menuju ke kesadaran itu. Wow, sangat sangat meditatif ini. Ya, dan itu sebenarnya ya banyak sekali ya dipelajari di meditasi, di yoga, di banyak ilmu mindfulness tentang itu nafas dan gerak. Dan saya percaya juga bahwa gerak ini sebagai yaitu laku meditasi, dan itu juga yang membuat saya tertarik dengan gerak, karena dulu awalnya saya juga belajarnya dari tari klasik Yogyakarta yang gerakannya sangat pelan, sangat graceful gitu. Di situ jadi justru benar-benar merasakan gitu bagaimana kita bergerak dengan sangat pelan, dan kelihatannya kan gerakan, oh kok gerakan tari klasik Jogja tuh kok pelan banget sih gitu. Ada yang bilang bahkan kok kelemar-kelemar gitu. Terus wah, tapi harus coba dulu tuh. Nanti kalau coba baru kerasa bagaimana sebenarnya kekuatan atau power itu diuji, dan itu luar biasa sih. Masih menarik sampai sekarang. Iya, masih. Wow. Apa arti cantik menurutmu? Apa arti cantik menurut Anda, Pak Sekar? Silakan. Menurut saya cantik itu sangat luas ya artinya. Tapi yang paling penting adalah bahwa ketika orang sadar, terutama perempuan ya, yang erat kaitannya dengan definisi cantik ini, punya kesadaran bahwa kita punya otoritas untuk bisa mendefinisikan makna cantik itu gitu. Jadi untuk tidak mengikuti konstruksi yang ada di masyarakat gitu, misalnya untuk bisa mengenali value yang kita miliki kayak gitu. Itu makna cantik ada di situ. Jadi ada pemaknaan yang luas ya. Ketika kita bisa mengenal, mengerti diri kita, dan itu nggak mengikuti arus yang ada, kayak misalnya, oh di masyarakat umumnya tuh nikah tuh di usia sekian kayak gitu, atau oh kalau di masyarakat itu perempuan yang sukses adalah yang karirnya cemerlang, yang punya keluarga. Itu kan nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan belum tentu kita setuju dengan itu secara personal. Jadi keberanian untuk kita bisa mendefinisikan bagaimana diri kita, bagaimana kita memaknai diri kita, aksi kita, itu adalah makna cantik itu sendiri. Dan saya bersyukur sekali dari kecil ibu saya mengajari bahwa
ya cantik itu nggak hanya appearance, nggak hanya look gitu, tapi benar-benar harus um, whole gitu, harus utuh dengan um, kecerdasan, dengan juga aksi apa yang kamu kontribusikan terhadap sekitar gitu. Jadi bagaimana tentang kita menjadi berdaya dan bercahaya untuk sekitar kita gitu. Wow, berdaya dan bercahaya untuk sekitar Ya. kita. Oke. Jawa dan jiwa. Seperti dua jiwa yang bertemu dengan segala perbedaan unsur bentuknya. Mereka justru saling mengisi, saling melengkapi, mengalir mengikuti setiap kelok, sambil menatap setiap elok. Mereka bergumul menyatu di sepanjang jalan, hingga tiba di muara yang luas tanpa batas. Apa arti Jawa di sini, Pak? Apa yang bisa Anda jelaskan dua hal ini kepada orang yang di luar Jawa? Silakan. Kalau menurut saya Jawa itu lebih dari sekedar place ya, lebih dari sekedar tempat, tapi tentunya juga space di mana kita punya andil untuk bisa mengisi, bisa memaknai itu gitu. Dan bagi saya Jawa, tempat saya lahir dan dibesarkan, tentunya banyak mempengaruhi saya gitu. Jawa juga menjadi identitas saya. Ada banyak nilai-nilai dan value serta filosofi yang tentunya mengalir dalam darah saya gitu. Dan saya bangga dengan nilai-nilai itu gitu. Ada nilai-nilai yang sangat kaya ya tentang bagaimana kita itu harus misalnya empan papan, menempatkan diri, kemudian juga tentang saya rasa pembawaan yang kalem, tenang seperti sungai gitu, tapi arus di bawahnya yang kuat itu juga salah satu karakter yang ada dalam orang Jawa ya gitu. Jadinya di permukaan sepertinya tenang, tetapi di dalamnya punya energi yang besar kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang terus menginspirasi saya sampai saat ini gitu. Jawa itu sangat beragam, tapi tentunya juga sangat harmoni gitu. Bisa menerima banyak perbedaan gitu dengan cara yang sangat subtle, yang kalem gitu, akomodatif terhadap perbedaan yang ada. Toleransi banyak sekali di sini secara tentang toleransi, dan itu saya rasa harus kita gali lagi menjadi pengingat bahwa kita adalah masyarakat yang sangat toleran gitu. Dan bagaimana menjelaskan hal ini kepada orang yang di luar Jawa? Nanti dikatakan Jawa sentris. Ya, itu tergantung Mbak preferensi Sekar, Mbak pribadi Sekar, juga ya. Mbak Sekar, kameranya di atas Oh ini. gini ya. Iya, iya, oke. Oke. Ya. Kalau menjelaskan itu tergantung preferensi pribadi dan juga situasi dan kondisi ya. Nanti kalau misalnya kita tiba-tiba ngomong Jawa tanpa ada apa-apa ya memang nanti konteksnya juga jadi nggak pas gitu loh, ujuk-ujuk ngomong itu gitu. Tetapi justru mungkin juga dengan secara yang tidak gamblang gitu. Misalnya kadang saya merasa itu internalized gitu loh, sudah menjadi dalam pembawaan kita gitu. Jadi we don't need to share or talk much about it gitu. Tapi itu ditunjukkan dengan dari aksi kita, dengan pembawaan kita, dengan cara kita bertutur yang santun gitu misalnya. Itu justru jadi value tersendiri gitu. Jadi nggak koar-koar gitu. Dan saya rasa itu juga bagian dari karakter Jawa ya, yang menurut saya Jawa itu sesuatu yang kalau orang mungkin bilangnya dipendem gitu ya, tapi ya itu it's internalized gitu, kayak itu ada dalam batin kita gitu, ada dalam jiwa kita dan bagaimana cara kita mengekspresikannya ya
ya juga dengan cara yang santun, itu dia sih. Tapi bukan berarti apa ya, ditutup-tutupi atau tidak lugas gitu. Memang harus apa ya, harus cerdas dan cerdik tetap untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan dan ide dari kita gitu. Tapi saya pengen tahu juga loh, misalnya Mbak Sekar, Pak Iwan, dosen-dosen yang dari Jawa ini, itu bagaimana mengajarkan kepada siswa-siswa yang dari pulau-pulau lain di Indonesia. Value Jawa itu bagaimana mengajarkan ke mereka? Maksudnya bukan value Jawa yang pulau ya, bukan space, tetapi ya tanpa memakai empat alfabet ini, Oh, Jawa ini. iya. Itu yang saya, soalnya saya pernah ngobrol dengan dosen Solo, beliau mengatakan bahwa kalau yang dari luar pulau nggak mau belajar aksara Jawa, itu nggak mau. Tapi saya pengen tahu bagaimana kalian itu bisa berinteraksi dengan mereka. Kalau dalam perspektif saya, satu hal yang penting untuk disadari adalah bahwa kita manusia ini setara gitu. Jadi dari saya sendiri, saya juga tidak ingin mengunggulkan tentang diri atau identitas saya dalam konteks yang tidak pas gitu. Kayak misalnya, ya apalagi kayak misalnya mengunggulkan bahwa saya Jawa, saya agamanya apa, saya Indonesia, kayak di ruang-ruang yang nggak pas, itu menurut saya juga akan menjadi blunder tersendiri gitu. Karena itu ya kesetaraan atau equality ini satu hal yang sangat krusial gitu untuk dijadikan kunci. Jadi kalau misalnya kita pengen share tentang identitas kita gitu misalnya, ya kita harus mau untuk mempelajari identitas dari partner bicara kita atau komunitas yang kita temui gitu. Dan memang selama ini saya justru banyak tertarik juga untuk mempelajari kebudayaan yang berbeda dengan yang saya pelajari dari kecil gitu, karena ya indahnya di situ bahwa manusia ini beragam, bahwa kita bisa saling mengenal, dan itu juga banyak tertuang di kitab-kitab kita gitu, bahwa ya perbedaan ini memang sangat indah dan tujuannya untuk kita saling mengenal gitu. Jadi memang tidak ada tendensi untuk apa ya, mengunggulkan atau apa ya, ingin mendominasi apalagi ya. Tapi memang tentunya kita nggak boleh malu gitu sama identitas kita. Soalnya kan ada juga yang misalnya ketika sudah di ranah yang lebih tinggi gitu levelnya, misalnya di level nasional atau internasional, terus habis itu ketika berbicara terus dihilangin aksennya secara sengaja biar nggak ketahuan kalau dari Jawa gitu misalnya. Karena lagi-lagi identitas daerah kedaerahan ini kan juga punya dua sisi ya. Ada yang wah kalau diketahui ini bisa jadi yang dominan atau ingin mendominasi, di sisi yang lain punya sisi yang saya rasa uh, peyoratif juga gitu. Kayak misalnya, oh Jawa itu tempatnya pekerja-pekerja gitu, pekerja-pekerja kasar yang mana apa dibanding ibu kota. Misalnya masyarakat di ibu kota pun uh, membedakan oh dari Jawa gitu. Padahal ya ibu kota juga berada di Jawa. Hal-hal seperti itu yang sering terjadi kan. Karena itu terus apa? Ada orang-orang yang kemudian malu mengakui bahwa iya dari Jawa gitu, terus aksennya dihilangkan kayak gitu, nggak percaya diri kalau misalnya identitas daerahnya diketahui kayak gitu. Jadi ya saya rasa hal-hal seperti itu bisanya disiasati dengan ya itu tadi empan papan ya, menempatkan diri gitu. Kita berbicara dalam konteks apa, siapa yang kita temui, dalam bahasan apa fungsinya. It's all about mindfulness lagi-lagi. Langit, langit, dan langit.
selalu menghiasi kumpulan foto-foto Anda, Mbak Sekar. Apa yang menarik tentang langit dan seberapa dalam makna langit untuk Anda? Silakan. Ya, saya bahkan tidak menyadari sedemikian rupa loh Pak. Makasih Pak Toyo sudah putting attention on it. Wah, banyak sekali ya. Iya, iya. Saya jadi ya lebih reflektif juga sih untuk melihat ini, kenapa juga ya. Tapi mungkin saya rasa karena ya seperti yang sudah kita sampaikan dan kita bahas di awal tadi ya Pak, dalam kita hidup ini kita bersinggungan dengan banyak sekali orang dengan kepentingannya masing-masing dan batasan-batasan yang ada kayak misalnya ya definisi atau norma atau konstruksi nilai-nilai yang tidak semuanya buruk memang, tetapi di satu sisi kita harus berkompromi dengan kepentingan kita, dengan keinginan kita. Ada banyak batasan-batasan yang ada, disadari atau tidak, ada banyak sekali. Bahkan sabar aja dibilang ada batasnya kan ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kayak ada banyak sekali yang seolah-olah tuh kayak bersekat-sekat gitu. Nah, di saat-saat seperti itu saya rasa saya punya satu pleasure moment gitu ketika saya melihat langit dan juga pantai sesungguhnya ya. Tapi karena kalau pantai kan harus jalan ke pantai dulu, tapi kalau langit kan Iya, bisa iya, iya. at any time kita lihatnya. Dan itu mengingatkan saya bahwa ada banyak hal juga kok di dunia ini yang bebas, tanpa batas. Salah satunya langit gitu. Jadi termasuk pelas asih atau cinta kasih, maaf, kesabaran, hal-hal seperti itu saya rasa sesungguhnya bisa luas tanpa batas gitu, seperti langit. Itu sih Pak. Mempengaruhi gerak tari Anda nggak, Mbak, langit ini? Tentunya ya, tentunya ya. Jadi saya suka nature gitu dan tentunya langit ini dominan sekali karena ya kita tengadah gitu udah langsung langit gitu jadinya ya itu jadi source of inspiration tentunya dan ya mengingatkan tentang kebebasan, tentang cinta kasih, welas asih yang sangat luas gitu. Ngobrol tentang kebebasan, tapi pernah nggak merasa tidak bebas? Sering, sering, maksudnya sering dipertemukan dengan norma-norma yang membatasi kita ya. Maksudnya nggak hanya saya secara personal gitu, tapi juga misalnya secara kolektif gitu, perempuan gitu, hal-hal seperti itu. Atau ketika kita bicara tentang relasi anak dan orang tua, itu nggak bisa dipungkiri bahwa ada batasan-batasan dan ada kompromi-kompromi yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadinya ya hidup ini memang tidak bebas dan bukan selamanya itu buruk gitu. Tapi ya lagi-lagi kita perlu menempatkan diri dan lebih reflektif, lebih kritis bahwa mana sih yang sebenarnya kita tuh bisa punya otoritas untuk mendefinisikannya oleh diri kita sendiri gitu, tidak melulu mengikuti konstruksi yang ada di luar gitu. Tapi mana yang oh memang untuk hal ini kita perlu untuk bisa kompromi, untuk kita bisa harmoni, hal-hal seperti itu. Jadi ya kebebasan ataupun batasan itu kita nggak bisa melihat sebagai hal yang hitam dan putih ya. Jadinya ya you need to be wise. Harus ada abu-abunya ya. Iya. Terima kasih Mbak Sekar atas waktunya, Sama-sama atas Pak sharingnya. Toyo. Iya. Luar biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah diajak juga untuk sharing.